Luar biasa pastinya ya Kak ya? Iya dong, luar biasa. Luar biasa. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah. Adik-adik boleh duduk yang rapi, jangan tengok kanan tengok kiri, jangan main-main ya adik-adik ya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita mau angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kalahkan tipu dayanya dengan
ya yang di rumah, kita mau akan satu pujian lagi, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Shalom. Shalom Kak Desi. Salam Kak Tua. Apa kabarnya nih Kak? Luar biasa pastinya Kak. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti hari ini adik-adik merasakan sukacita karena kembali adik-adik beribadah. Nah, saat ini kita mau mendengarkan belajar tentang firman Tuhan ya Kak? Iya Kak, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Iya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan selalu pelihara kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau belajar tentang firman Tuhan, di mana kami mau belajar menjadi anak yang rendah hati. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi kami sepanjang firman ini disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, firman kita apa ya Kak?
tadi kakak udah sedikit sampaikan. Oh, adik-adik di Judulnya. rumah, tahu nggak ya firman kita kali ini apa? Firman kita kali ini tentang aku anak yang rendah hati. Nah, Apa sih kak yang rendah hati itu ya? rendah hati itu kayak gimana ya kak ya? Oh, rendah hati itu kita harus berbuat baik kak sama orang lain kak. Oh seperti itu. Ya. Kalau misalkan suka memberi, Suka memberi itu juga rendah hati. nah, Kak Desi tentang anak yang rendah hati, Kak Desi punya cerita kah? Oh, ada loh kak. Adik-adik di rumah tentunya mau mendengarkan ya. Kakak punya sedikit cerita nih. Cerita tentang anak yang tidak rendah hati kak. Oh begitu. Iya. Iya. Karena kalau anak yang tidak rendah hati itu, mereka nanti hidupnya akan susah. Iya, aku nggak mau. Nah. Adik-adik di rumah nggak mau kan? Ya, tentunya adik-adik di rumah gak mau ya, susah. Nah, kakak punya sedikit cerita nih adik-adik. Ceritanya tentang 2 ekor domba kak. Wow. Ada di sebuah hutan, ada 2 ekor domba yang sangat sombong. Sombong loh kak 2 ekor domba itu. Terus kak? Nah, 2 ekor domba itu masing-masing memiliki kehebatannya. Yang satu dia punya tanduk yang sangat bagus. Wow. Tanduknya bagus kak, tanduknya seperti emas melengkung ke atas. Nah, yang domba satu lagi adik-adik, Ya. dia mempunyai janggut yang indah. Indah Dua-duanya banget, Kak. mempunyai kelebihan ya kak? Dua-duanya mempunyai kelebihan. Nah, tapi adik-adik, kedua domba itu tidak mau mengalah. Karena mereka mempunyai kelebihannya masing-masing, Kak. Jadi maksudnya mereka karena punya 2 kelebihan, mereka sama-sama sombong gitu kak? Sama-sama sombong. Oh. Nah, adik-adik, kedua domba tersebut tidak mau merasa dirinya kalah. Tidak mau saya yang kalah, kamu yang kalah, tidak mau. Semuanya pengennya menang. Pengen terlihat bagus Pengen semua. terlihat bagus kak. Nah, tiba-tiba di suatu hari turun hujannya deras sekali kak, sangat deras. Semua hutan itu banjir. Wow, takut ya. Sampai-sampai ada satu pohon yang runtuh. Terus Nah, pohon runtuh itu melewati batas tempat kedua domba yang sombong itu, Kak. lalu Nah, apa yang terjadi kak? karena domba itu takut terbawa hanyut, nah mereka sama-sama saling naik ke atas kayu. Karena mereka tidak mau mengalah, nah akhirnya kedua domba itu hanyut, Kak. Wow. Karena mereka tidak sabar untuk menaiki kayu tersebut. Oh begitu Iya, ya. coba kalau salah satu dari mereka ada yang sabar, satu-satu naik di atas kayu itu, mungkin ya. mereka tidak akan terkena banjir. Nah, karena mereka saling berebut, akhirnya kedua domba itu tercebur ke dalam air, Kak. Jadi dua-duanya celaka ya kak? Dua-duanya celaka. Wah, adik-adik serem ya. Karena memiliki sifat yang sombong. Iya, aku takut deh kak kalau punya sifat yang sombong. Nah. Takut celaka. Iya, nah adik-adik di rumah, nah dengan kisah ini mengingatkan kita akan kerendahan hati. Nah, kita akan belajar bagaimana kita merendahkan hati kita. Iya kak. Nah, selain kita belajar, adik-adik di rumah juga perlu tahu nih kak ayat di Alkitab, Ya. di Firman Tuhan tentang aku anak yang rendah hati. Firmannya itu kita baca ya semuanya ya, yang sudah bisa baca dari kelas pratama, buka Alkitabnya ya adik-adik. Nah,
Kalau yang kelas kecil nih Kak, yang batita, balita, Iya. boleh minta bantuan ke Boleh minta bantuan Orang mamanya ke untuk mamanya. membacakan ayatnya. Ya, siap ya. Buka Alkitabnya di 1 Kita. Korintus 4 ayat 7. Yuk, sudah semuanya? Ya, kalau sudah kita baca sama-sama ya Kak ya. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Wah, sudah menerima berkat Tuhan, tapi dia sombong. Sombong. Boleh nggak kayak Seolah-olah seperti itu, Kak? apa yang dia terima itu atas usahanya sendiri, Iya, atas kehebatannya sendiri, Kak. Iya. Nah, selain ayat firman Tuhan itu Kak, ada 5 ciri nih anak yang rendah hati. Apa ya Kak? 5 cirinya Kak? Yo, ciri-ciri anak yang rendah hati. Yo, Kak Desi bacain dong nomor 1. Oh, ciri-ciri anak yang rendah hati pertama itu terus mau belajar Kak. Terus mau belajar. Iya. Aku sih orangnya memang terus mau belajar, tapi aku pernah loh Kak, saking aku terus mau belajar, aku rajin berdoa, tapi aku mendapatkan hasil yang terbaik, tapi aku sombong sama temen aku Kak, boleh nggak? Gak boleh sombong Kak, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk sombong. Artinya terus mau belajar, tapi kita harus tetap rendah hati. Iya. Nah, yang kedua adik-adik, mau mendengarkan orang lain. Kak Desi pernah nggak males deh ngedengar omongan dia? Aku kan yang lebih hebat. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Pernah nggak ya? Kayaknya pernah deh Kak. Ih, Kak Desi pernah. Sekarang pernah nggak? Kalau sekarang enggak dong Kak. Oh iya, kalau sekarang jangan ya Kak ya, karena Nggak kan kita boleh. sudah kenal firman Tuhan. Betul. Ya, mau mendengarkan orang lain. Nah, yang ketiga apa Kak? Yang ketiga, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Nah, waktu itu sih pernah aku berpikir gini, Kak, pasti deh nanti aku bisa beli baju baru. Gitu Kak. Nah, aku udah ceritain nih sama teman-teman aku nih. Ya. Nah, aku ceritanya, hai teman-teman, aku pasti deh nanti aku beli baju baru gitu. Kenyataannya, pada saat waktunya aku berpikir aku dapat baju baru, aku nggak dapet Kak. Ya sayang deh. Makanya apa yang kita rencanakan belum tentu kehendak Tuhan Kak. Iya Kak, tapi aku sekarang nggak seperti itu lagi, Iya, karena kita aku tidak mau boleh jadi seperti anak yang rendah itu. hati. Iya. Ya. Nah, sekarang yang keempat Kak. Yang keempat itu adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita Kak. Nah, makanya anak-anak yang rendah hati biasanya percaya akan campur tangan Tuhan di dalam kesuksesannya. Karena setiap kesuksesan kita pasti kita sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Iya betul Kak. Iya. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Iya, pasti setiap kita berdoa itu kan di akhir tuh dalam nama Tuhan Yesus ya Kak Iya, ya. betul, Kak. Jadi kalau misalkan kita sukses, kita meraih prestasi atau kita Iya. dapat ranking 1 ya Kak. Betul. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan campur Yesus tangan, campur tangan. untuk segala yang kita lakukan. Nah, yang kelima adik-adik, Yang kelima itu bersabar. Nah, bersabar. Aduh Kak, siapa nih di sini yang gak pernah mau bersabar? kadang ya Kak, dulu sih itu Kak, dulu, sekarang enggak. Dulu aku nggak sabar nih, misalkan aku suka minta sesuatu nih, mama, aku minta mainan. Nah, terus udah gitu mamanya bilang, sabar ya dek, mama kerja dulu, atau mama nyuci baju dulu gitu kan ya. Nah, pada saat itu aku bilang ini, harus sekarang, aku mau sekarang karena temanku itu udah punya. Aku mau sekarang gitu Kak. Oh, kalau adik-adik di rumah ada nggak yang seperti itu ya? Tidak sabar, kemauannya itu Ayo. harus cepet-cepet diturut. Ada nggak nih? Ada nggak
nggak ya? Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh Kak ada yang seperti itu. Kita harus menjadi anak yang sabar. Kayaknya kalau udah dengar firman Tuhan ini semuanya bakalan sabar deh Kak. Semuanya pasti sabar Kak. Iya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang taat, tidak boleh sombong. Oh Begitu, iya, Kak. betul sekali. Nah, kita tentunya pasti mempunyai keinginan anak-anak sekolah minggu GPPK CBN semua menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Iya. Kak, kita ulang yuk 5 ciri yang tadi yuk. Yuk kita ulang ya. Ya, ciri-ciri anak yang rendah hati yaitu 1, terus mau belajar. yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Yang keempat, adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Dan yang kelima, bersabar. Bersabar, adik-adik, bersabar Kak. Bersabar ya Kak. Nah, semoga adik-adik di rumah mulai saat ini, mulai dari sejak dini kita belajar untuk rendah hati terhadap sesama ya Kak. Iya, aku juga mau terus belajar loh Kak, nggak berhenti sampai di sini aja. Iya, kita Iya. sama-sama belajar saling merendahkan hati. Iya. Karena orang yang rendah hati itu akan ditinggikan Tuhan Kak. Amin. Amin. Buat adik-adik di rumah harus tetap rendah hati ya. Oke, adik-adik di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Nah, adik-adik di rumah ikutin ya kuis ini ya dengan menjawab pertanyaan dari kakak Ya. dan mengirimkannya ke nomor yang ada di bawah ini. Yuk kita dengarkan. Kuis kita apa ya Kak? Kuis kita gampang Oh, gampang ya. Kak. Kalau adik-adik mendengarkan cerita tadi dari awal, pasti adik-adik bisa menjawabnya. Pasti dong. Yuk, apa Kak? Ya, kuisnya adalah sebutkan ciri-ciri anak. Ya, sebutkan contoh ciri-ciri anak yang rendah hati. Mudah kan? Mudah kan adik-adik? Nah, kalau mudah adik-adik jawab ya. Sebutkan ada berapa tuh? Nih, ada berapa nih Kak? Apa ya? Ada berapa nih? Yuk, ada berapa ya? Nanti adik-adik kirimkan jawabannya ya ke nomor di bawah ini ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik di rumah, kita tadi sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi adik-adik firman Tuhannya? Kerendahan hati. Adik-adik di rumah tetaplah rendah hati karena Tuhan senang anak-anak yang rendah hati. Ya, kita mau sudahi acara kita hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Bapa atas waktu yang telah Kau beri. Kami sudah selesai ibadah Bapa. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan berkenan menyukakan hati Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh merasakan hadirat Tuhan ada bersama kami walaupun kami ibadah online ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Hanya Kaulah Tuhan yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.